Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada guru yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Jaringan Tumbuhan. Next. Kelompok kami beranggotakan Alicia Faiza absen 4, Amelia Wahyunovika absen 7, Pita Ajeng Arzahwa absen 11, Gevira Ardianti absen 19, Helena Artika Landi absen 21, dan Shanas Asafa absen 33. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, jaringan tumbuhan. Yang kedua, organ-organ tumbuhan. Yang ketiga, kultur jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu yang pertama jaringan meristem. Jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 macam, yaitu apikel atau ujung, lateral atau samping, dan interkalar atau ruas. Ciri-ciri jaringan meristem yang pertama yaitu ukuran sel yang kecil, yang kedua terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, yang ketiga sel berdinding tipis, yang keempat memiliki nukleus yang relatif besar, kelima vakuola berukuran kecil, keenam banyak mengandung sitoplasma, dan yang terakhir selnya berbentuk kubus. Jaringan meristem dibagi menjadi 2. Yang pertama meristem primer. Pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah, terdapat pada ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan batang dan akar. Yang kedua meristem sekunder. Sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel meristematik. Contohnya kambium dan kambium gabus. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, menyebabkan batang bertambah besar. Jenis-jenis jaringan meristem. Yang pertama, meristem apikal. Jaringan meristem yang terdapat ujung batang, ujung utama, ujung batang, ujung lateral, dan ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Jaringan meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang telah berdiferensiasi. Dan yang terakhir, meristem lateral. Jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya. Jaringan permanen. Jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel meritim primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan permanen sifatnya non-meristematik atau tidak aktif membelah, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Ciri-ciri jaringan permanen adalah yang pertama, tidak memperbanyak diri. 2. Selnya relatif besar daripada meristem. 3. Sel memiliki vakuola yang besar. 4. Dinding selnya sudah sesuai dengan fungsinya. 5. Terkadang selnya sudah mati, memiliki ruang antar sel. Menurut fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis, jaringan yang menutupi permukaan organ tumbuhan, juga disebut sebagai jaringan pelindung karena memiliki fungsi melindungi bagian dalam tumbuhan. 2. Jaringan dasar, atau jaringan parenkim atau pengisi. Terbentuk dari sel hidup yang struktur morfologinya bervariasi. Jaringan ini dapat dijumpai di setiap bagian tumbuhan. Jaringan ini memiliki sifat meristematik karena selnya dapat membelah bahkan ketika dewasa. Berdasarkan fungsinya, ada 6 yaitu parenkim, asimilasi, penimbun, air, udara, pengangkut, dan penutup luka. Berdasarkan bentuknya ada 4 macam, yaitu palisade, bunga karang, binatang, dan lipatan. Ada 2 jenis jaringan vaskuler, yaitu silem, pengangkut air dari zat hara dari akar, floem, pengangkut hasil fotosintesis dari daun. 3. Jaringan penyongkong atau penguat. Jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan memiliki ciri dinding sel tebal dan kuat dan sel yang sudah terspesialisasi.
4. Jaringan vaskuler, jaringan pengangkut. Jaringan yang mengangkut air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis. Organ-organ tumbuhan. Yang pertama ada akar, bagian tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai fondasi tumbuhan agar dapat tumbuh kuat, menyerap air dan zat hara, serta menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sistem akar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sistem akar serabut, tanaman monokotil. 2. Sistem akar tunggang, tanaman. Jaringan yang menyusun akar yaitu 1. Kulit luar atau epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan sebagai jalan masuk air dan garam mineral dari tanah. Yang kedua, kulit pertama atau korteks yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, kulit dalam atau endodermis yang berfungsi untuk mengatur aliran air dan mineral masuk ke silem di pusat akar. Silinder pusat atau stele terdapat bekas pengangkut yaitu silem dan floem. Yang kedua ada sebagai penegak tumbuhan, tempat perlintasan air dan zat hara dari akar menuju ke daun serta perlintasan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh. Pada bagian pangkal batang terdapat akar, di sepanjang batang melekat organ daun. Pada bagian kulit batang akan ditemukan bagian yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara yang disebut lentisel. Lalu batang memiliki bagian-bagian yang sama dengan akar, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Ciri-ciri dari daun yaitu umumnya berwarna hijau, berbentuk pipih, dan lebar. Lembaran daun memiliki bentuk yang bermacam-macam, misalnya berbentuk bulat seperti hati dan pita. Daun tersusun oleh beberapa jaringan, yaitu epidermis, jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang atau spons, dan jaringan pengangkut. Mulut daun atau stomata berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa kepala putih. Bunga tersusun dari jaringan parenkim mesofil dan jaringan epidermis. Adapun kepala sari dan alat kelamin jantan tersusun dari lapisan dinding yang berlapis-lapis. Dan yang terakhir adalah buah. Buah merupakan hasil dari perubahan yang terjadi pada bunga karena adanya proses perkembangbiakan. Manfaat buah adalah melindungi bakal tumbuhan baru karena di dalam buah terdapat biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Struktur umum dari buah yaitu tangkai, kulit buah, daging, buah, dan biji. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Metode perbanyakan tanaman dan penyilangan tanaman secara in vitro atau kultur jaringan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, melalui perbanyakan tunas dari mata tunas apikal. Yang kedua, melalui pembentukan tunas adventif dan embriogenesis somatik, baik secara langsung maupun melalui tahap pembentukan kalus. Tipe jaringan S-plan dalam pengerjaan kultur jaringan. Yang pertama, jaringan muda yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah atau meristematik sehingga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Biasa ditemukan pada tunas apikal, tunas aksiler, bagian tepi daun, ujung akar, maupun kambium batang. Yang kedua, jaringan parenkima, yaitu jaringan penyusun tanaman muda yang sudah mengalami diferensiasi dan menjalankan fungsinya. Contoh jaringan tersebut adalah jaringan daun yang sudah berfotosintesis dan jaringan batang atau akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.